Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnenia, NIM 19104082, kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi internasional untuk memenuhi mata kuliah Bapak Haji Temi Wijaya SESM. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ekonomi internasional. Pada hakikatnya, ilmu ekonomi internasional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan ekonomi antar satu negara dengan negara lainnya, atau segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar bangsa. Sebagai cabang dari ilmu ekonomi, maka ilmu ekonomi internasional juga mempelajari hubungan ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi internasional mengkaji kaitan antara ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro dengan jalan mempelajari aspek khusus yang tidak dipelajari secara mendalam pada teori ekonomi pada umumnya. Di samping penerapan teori ekonomi itu sendiri, atas dasar itulah materi ilmu ekonomi internasional dapat dikelompokkan mengikuti tradisi kaum klasik ke dalam kelompok materi yang berisikan teori-teori murni perdagangan antar bangsa dan kelompok materi yang berisikan teori-teori penyelesaian moneternya. Ruang lingkup ekonomi internasional pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup ilmu ekonomi pada umumnya. Kalau ilmu ekonomi umum terutama mempelajari masalah-masalah yang bersangkutan dengan satu negara atau ekonomi yang tertutup. Ilmu ekonomi internasional mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan ekonomi antar negara. Perbedaan-perbedaan nyata antara ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antar bangsa dan yang mempelajari hubungan ekonomi antar daerah adalah: yang pertama, perbedaan dalam uang yang digunakannya. Walaupun sebenarnya dengan semakin sempitnya dunia ini, semakin banyak pula mata uang yang berlaku di banyak negara, seperti dolar Amerika dan lain-lain. Yang kedua, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan hubungan ekonomi tersebut. Yang ketiga, derajat mobilitas sumber daya yang dipakai, seperti tanah, sumber daya alam yang lain, tenaga kerja, dan modal. Tanah jelas tidak mempunyai mobilitas, tetapi sebenarnya di dalam negeri pun sumber daya tanah juga bersifat tidak mobil. Sebab-sebab timbulnya hubungan ekonomi ataupun hubungan perdagangan antar daerah maupun antar bangsa sedikit banyak berkisar pada faktor-faktor berikut. Pertama, perbedaan faktor produksi. Perbedaan faktor produksi antara daerah yang satu dengan daerah lain akan menyebabkan daerah-daerah itu menjadi daerah surplus dan daerah yang minus. Perbedaan faktor produksi itu pada kelanjutannya akan menimbulkan perbedaan tingkat produktivitas tiap daerah yang mungkin dicapai. Yang kedua, perbedaan tingkat kelangkaan. Kebutuhan manusia dapat dikatakan tidak terbatas dalam jumlah maupun jenisnya. Kebiasaan masyarakat itu tidak tetap, walaupun nampaknya statis. Di samping itu, dalam masyarakat senantiasa terdapat kekurangan yang sifatnya relatif, yang menimbulkan ekonomi sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, perbedaan komparatif dan harga barang. Selama ada perbedaan komparatif daripada harga-harga barang, selama itu pula akan timbul arus ekonomi. Yang 14, mengalir antar daerah. Perbedaan harga komparatif
atau perbedaan harga yang diperbandingkan adalah perbandingan harga barang A dengan harga barang B di suatu negara diperbandingkan dengan harga barang A dan B di negara lain. Pengaruh ekonomi internasional terhadap perekonomian nasional. Menurut Hamdi, 2004-17 dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dapat dikatakan tidak ada lagi negara yang autarki, yaitu negara yang hidup terisolasi, tanpa mempunyai hubungan ekonomi, keuangan, maupun perdagangan internasional. Secara teoritis, keseimbangan ekonomi nasional suatu negara dapat dirumuskan sebagai suatu keseimbangan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Sejarah pemikiran ekonomi internasional. Yang pertama, merkantilisme merupakan sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode 1500 sampai 1700. Sistem ekonomi merkantilisme. Pokok pikiran utama merkantilisme, kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulia. Sumber daya dunia tetap atau statik. Zero sum game. Sistem ekonomi terdiri dari 3 komponen: sektor manufaktur, sektor pedesaan, dan daerah jajahan atau koloni. Kaum perdagangan sebagai kelompok penting dalam sistem ekonomi. Tenaga kerja sebagai faktor produksi paling penting. Labor teori value. Positive truth balance. Teori klasik. Yang kedua, teori klasik. David Hume. The Perspective Flow Mechanism. David Hume adalah orang pertama yang menentang paham merkantilis dengan bukunya Political Discourses tahun 1752 dengan menyebutkan The Perspective Flow Mechanism. Adam Smith. Serangan kedua bagi merkantilis datang dari Adam Smith. Smith memandang kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kapasitas produksi, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa, bukan pada penguasaan logam mulia. Intervensi pemerintah terhadap perekonomian kecil. Laissez-faire, lingkungan yang mendorong kesejahteraan negara. Adam Smith dalam bukunya yang tersohor The World of Nations 1776 mengemukakan pentingnya kebebasan setiap individu dalam naungan perekonomian, seperti kebebasan berusaha dan perdagangan sesuai dengan kesanggupan masing-masing individu, sehingga setiap pengusaha ataupun setiap orang dapat dengan bebas berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan bakat dan kondisi-kondisi masyarakatnya. Perekonomian harus bebas berkembang dengan hukum-hukumnya sendiri, dan pemerintah jangan campur dalam perekonomian dalam dan luar negeri. Menurut Adam Smith, klasik harus berdasarkan kebebasan, dan siapa pengaturnya adalah mekanisme harga, barang mana yang laku, barang mana yang tidak, industri mana yang terpaksa tutup karena hasilnya laku atau tidak laku dijualnya. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.